Syukran jazakallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian ilmiah Masjid Jami Makkah Bendul Merisi Tengah, yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita diberikan kemudahan oleh Allah berkumpul di masjid yang mulia ini, yang semoga Allah selalu jaga tempat ini menjadi taman-taman penyubur iman, menjadi tempat yang bakal menjadi penyebab Allah pandaikan bangsa ini, sehingga Allah akan lahirkan para pemimpin yang baik kelak kemudian insyaallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Jamaah yang Allah muliakan, kita akan coba bahas kajian ini yang berjudul Semua Ada Caranya. Iya, wallahi Islam ini agama yang betul-betul menjanjikan kemuliaan. Ya, sempurnanya agama bukan orang Islam yang mengatakan sempurna, tapi si pemilik agama, Allah Jalla wa'ala. Ketika Allah mengatakan wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan nikmatku atasmu. Ya, kita sering bahas al-yawma akmaltu lakum dinakum, tapi wa atmamtu alaikum ni'mati ini jarang ditekankan. Allah juga sempurnakan nikmat. Ya, manusia ini bisa bertahan, beradaptasi dimanapun dia berada. Karena karakter agama yang rahmatan lil alamin ini akan membuat orang Islamnya pun menjadi sosok makhluk yang mewarnai bukan diwarnai. Kalau orang berteori katanya ada teori evolusi. Maaf, Islam tidak mengenal teori evolusi buat makhluk yang bernama manusia. Karena Allah ciptakan manusia itu beradaptasi bukan berevolusi. Ya. Allah ciptakan manusia itu beradaptasi bukan berevolusi. Kalau binatang mungkinlah. Ya, Anda beli kambing dari Garut yang dingin, bulunya tebal. Anda bawa ke Surabaya yang panas ini, peranakan kedua ketiganya akan lebih tipis bulunya. Itu mungkin evolusi. Ya, karena mengkondisikan dengan lingkungan. Tapi kan kalau orang Garut gitu ya, yang mungkin orang Surabaya yang mungkin tidak memiliki janggut, ya datang ke Garut nggak jadi bewok gitu kan. Tapi mungkin beli jaket gitu ya. Karena beradaptasi. Makhluk ini sempurna, tahu cara. Makanya dulu orang-orang kafir Parsi itu sempat bertanya kepada para sahabat, mengomentari kesempurnaan agama yang penuh dengan cara yang diajarkan. Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-khira'. Bukankah kalian ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala cara, sampai cara buang hajat pun diajarkan. Ya, jadi semua ada caranya. Jangan bilang Islam ini enggak menyampaikan cara. Ada caranya. Sampai cara buang hajat diajarkan. Agama mana coba yang ngajarin sampai begitu? Antum pakai sendal saja Islam ngajarin antum. Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idzan nazaa falyabda bis shimal wa la takunil yumna awwaluhuma wa akhiruhuma tunza. Kalau kamu pakai sepatu, pakai sendal, pakai yang kanan dulu. Kalau lepas pakai yang kiri, lepas yang kiri dulu gitu kan. Mengedepankan yang kanan lebih utama ketimbang yang kiri. Masya Allah.
Semua diajarkan, semuanya diajarkan. Masuk WC, keluar WC, cara duduk ketika buang hajat, Allah Karim. Ya, ini membuat kita ini udah nggak usah bingung-bingung. Makanya kalau punya masalah, Allah nggak paksa kalian jadi orang yang pusing. Cukup minta tolong dengan sabar dan sholat, betul. Antum gak usah pakai beli kopi 1 voucher buat mikir doang, ngapain? Anda lagi pusing Ustaz, Anda pengen berpikir keras gitu ya. Kata Allah, wasta'inu bisobri. Isti'anah ya akhi. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Sekuat apapun daya pikir antum ingin mencari sebuah solusi, kalau antum gak sabar, antum gak sholat, antum gak akan pernah dapat al-ma'unah. Al-ma'unah itu apa? Pertolongan yang datang dari Allah. Caranya apa? Sabar dan sholat. Sabar luas ya. Ya, bukan berarti antum nih gak berusaha membuat sebuah metode rumus dalam hidup, tidak. Tapi sabar di dalamnya ada seperti itu. Cuma kan kalau pakai bahasa wasta'inu bis sobri, sobrinya ini kan Allah mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Karena yang bisa sabar cuma orang beriman. Ya, orang-orang jangan ngomong sabar kalau iman dipertanyakan lah. Wasta'inu bis sobri was sholat, minta tolong dengan sabar dan sholat. Demi Allah, sabar dan sholat inilah yang mendatangkan pertolongan al-ma'unah. Suruh seperti itu. Nah, kalau imannya sudah baik, dia akan mencari solusi. Solusi dalam agama. Oh ternyata Islam ini ajarkan semuanya. Ma'akmalah hadaddin, sempurna nih agama. Atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan nikmatku atasmu. Maka jangan sampai kamu nggak memanfaatkan nikmat-nikmat ini. Nah, semua ada cara, semua ada jalannya. Ini tentu merujuk kepada ayat-ayat Allah yang menjadi solusi ketika manusia terhimpit masalah. Ya, kata Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan." Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan makhrajan, solusi. Orang kalau sudah sering mendapatkan solusi pada setiap permasalahan, maka dia itu gampang sekali berhusnuzon. Maka kelanjutan ayat mengatakan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Betul. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah yang menjamin. Orang bisa bertawakal itu enggak langsung. Tentu ada proses. Setelah dia mengalami himpitan ujian-ujian dalam kehidupan, oh iya betul Ustaz ya. Ternyata memang ba'dal usri itu yusra. Setelah sulit pasti ada kemudahan. Nggak akan pernah kontinu kesulitan, nggak pernah datang kemudahan. Hidup ini bergulir. Lawang siang saja nggak selamanya ada malam tuh. Malam nggak selamanya ada siang. Semua ada perputaran, ada masa. Ya, segalanya ada waktu dan masa. Berarti dia optimis. Dan ketika dia merasakan memang hidup ini ujian, dia dapat bocoran dari hadis-hadis Nabi yang mengatakan, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta dengan satu kaum kan Allah uji. Satu kaum, apalagi orang per orang. Kaum saja diuji, apalagi orang per orang. Cuma kalau orang berhusnuzon kepada Allah, ujian Allah ya lambang cinta. Ya. Ini tumbuhan kalau nggak diuji sama Allah dengan musim panas yang keras, buahnya nggak ada yang manis. Ya. Jangan antum pikir dengan curah hujan yang banyak, semua tumbuhan bisa numbuh dengan maksimal. Tidak. Pohon-pohon buah yang nggak bagus di musim hujan, kering kerontang, rontok daun dulu. Kadang dikirimkan ulat sama Allah dalam rangka apa? Mengurangi jumlah bilangan daun, sehingga buah ini lebih banyak ketimbang daun tersebut gitulah. Kan kalau orang petani tahu lah, ya itu kalau grow up-nya maksimal mesti di pruning dulu ini daunnya supaya buahnya maksimal gitulah. Ya itu amsal lah, naklinya begitu. Tapi kalau dalil tadi aklinya, kalau naklinya mutlak ayat yang mengatakan Allah uji manusia. Dan tiap manusia ini memiliki ujian yang berbeda. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Ada mikdar sudah.
Dan kita nggak bisa milih takdir. Kenapa? Allah telah tentukan takdir. Makanya kalau orang sudah tahu bahwa memang setiap ujian pasti ada solusinya karena ketakwaan yang dia miliki dan dia berhusnuzon kepada Allah. Karena nanti ada juga orang yang menghadapi masalah cuma lama kelamaan suuzon, berburuk sangka. Nah kalau sudah berburuk sangka apa kata Allah? Wa dzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Itu prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah, keburukan yang bakal kau rasa. Dalam Allah enggak pernah berbuat zalim. Wa ma rabbukum bizzalamin lil 'abid. Tuhan kalian enggak pernah berbuat zalim sama hambanya. Cuma karena hamba tidak kenal Allah, dia bersuuzon. Dia nggak merasakan kenikmatan karena dia nggak tahu hidup ini untuk apa. Tapi kalau buat orang yang bagus akidahnya, ada ikatan dengan Allah, dengan ikatan yang baik, yang namanya akidah tadi. Akidah itu artinya at-tawsiqu bil quwwah, ikatan yang kuat antara hamba dengan Tuhannya. Makanya teknik dakwah Rasul kan ajib betul bro. Apa ajibnya? Ya, demi Allah 13 tahun orang dipahami tentang akidah dulu. 10 tahun baru bicara hukum kan. Dan gak ada yang komplain dengan hukum. Kenapa? Karena akidahnya sudah maksimal. Gak pernah berburuk sangka. Apapun kondisinya, para sahabat berhusnuzon. Dia punya Allah yang maha baik. Bahkan Allah puji kalau bisa menjadi ibadur rahman. Wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi khawna wa idza khatabahumul jahilun qalu salaman. Sahabat paham ini ayat. Mereka bukan ibadur rahim, ibadur rahman. Kenapa ibadur rahman? Karena rahmannya Allah ini mencakup semua lini kehidupan, di mana tugas seorang hamba bersyukur dengan rahmannya Allah. Ya hatta orang kafir saja merasakan rahmannya Allah. Itu hujan tuh rahmannya Allah, Allahumma shayban nafi'an. Ya, orang yang durhaka sama Allah tetap dapat nikmatnya hujan, betul? Itu rahmannya Allah. Kalau rahim ini kan nanti di akhirat. Makanya Ibnu Katsir ketika menerjemahkan rahim, kata beliau ini isim mustaq yang diambil dari kalimat rahman. Kasih sayang Allah yang dikhususkan sama orang-orang Islam di akhirat nanti. Makanya kalau rahim identik sama Ghafur, Ghafurur Rahim pasti. Enggak ada Ghafurur Rahman. Tapi kalau Rahman kaitannya dunia akhirat. Kalau akidahnya betul, dia akan berhusnuzan sama Allah. Karena Allah nggak mungkin berbuat zalim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini yang ngomong Allah, bukan manusia. Tinggal yakin nggak kita kalau Allah bilang Allah nggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Makanya setiap permasalahan pasti ada jawaban. Siapa yang menuai, dia akan merasa. Siapa yang menanam, dia akan memetik. Mayyazra yahsud. Ya, jangan berharap memetik kalau nggak ada yang ditanam. Ya kalau bicara memetik dan mengambil, semua orang bisa. Cuma yang jadi permasalahan bagaimana cara metik dan metik untuk apa kan nggak semua orang mampu. Ya, anak sudah petikin semua, enak panennya. Pohon siapa? Wallahu alam. Antum panen wallahu alam pohon siapa itu ya? Gak boleh, di Islam gak boleh seperti itu. Nah, kalau orang sudah merasakan betapa nikmatnya berhusnuzon kepada Allah, ya dengan cara-cara yang diajarkan tentunya, karena kan pasti ada caranya, karena memang tergantung keinginan seseorang. Orang pengen diampunkan sama Allah, ya pasti ada caranya untuk bertobat. Orang pengen disuksesin sama Allah, ada caranya untuk menggapai kesuksesan. Orang pengen memiliki sesuatu, Islam pun tawarkan caranya. Semua ada aturannya. Nah, ini yang di Islam ditekankan sekali untuk kita tahu bahwa Allah khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah mencipta, pasti Allah mencukupi. Allah mencipta, pasti Allah mencukupi. Ya. Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil.
Ini kan lagi-lagi Allah yang ngomong, tinggal kita yakin atau tidak. Belakangan ini kan banyak sekali orang yang krisis akidah. Ya, sampai-sampai ada anak-anak muda ini yang malas jadi pengusaha, malas berbisnis. Alasannya kita nggak bisa bersaing Tat sama non muslim Tat. Ini cukong-cukong non muslim ini Tat, modalnya kuat. Kita nggak bisa bersaing sama mereka. Yang jadi masalah antum merasa bersaing sih, itu berat buat antum gitu loh. Lah ya habis gimana, memang benar Ustaz. Modal mereka kuat. Antum nggak baca sejarah, makanya jangan cuma kerja, jangan cuma buka usaha, ngaji jangan ditinggalin. Buka sirahnya para sahabat yang betul-betul dimuliakan dengan izzah, istighna'u anin nas, mereka rasakan sekali. Kata Nabi kan, wa izzuhu istighna'u anin nas. Harga diri seorang mukmin itu kan ketika nggak nyindir sama manusia kan. Dulu Khalid bin Walid perang, ya selalu menang, padahal pasukannya lebih sedikit. Ketika dia dicopot oleh Umar digantikan Abu Ubaidah bin Zarrah jadi pasukan biasa, dicemooh. Nah Khalid bilang sama orang yang mencemooh, kamu tanya sama saya, tanya. Ya mumpung saya nggak jadi panglima, ini gampang ditanya. Kenapa saya nggak pernah kalah perang? Begitu. Bukan kamu bingung saya menjadi pasukan biasa sementara saya bukan panglima. Mereka bertanya, baik kami bertanya, kenapa wahai Khalid? Karena aku mendengar Nabi mengatakan beda kita dengan orang kafir itu kayak orang hidup sama orang mati. Maka aku selalu berkata kepada pasukanku yang sedikit, hadapi musuhmu, bantai mayit-mayit tersebut. Bantai mayit-mayit tersebut. Karena sekuat apapun itu orang kafir, dia mayit. Dia punya senjata, dia punya kekuatan, dia punya strategi. Kita punya Allah. Dulu pahlawan-pahlawan kita begitu loh di Indonesia loh. Makanya bambu runcing bisa ngusir penjajah. Karena akidah yang kuat. Mereka nggak takut mati, jangan dibilang sakti. Seperti zaman dulu juga kan bunyanun marsus. Perang itu kan kayak bangunan-bangunan yang disusun, betul? Panah menghujani dia. Dia tahu panah ini nggak bikin mati, yang bikin mati itu Allah. Akidah orang dulu tuh masya Allah. Ditembak sama Belanda, kalau belum waktunya mati ya belum. Bukan dibilang sakti, itu karomahnya ulama. Kalau kita mungkin bukan level karomah lah, kita al-maunah lah. Ya, pertolongan dari Allah dengan cara-cara sabar dan sholat tadi. Jangan dibilang sakti. Makanya nggak heran atas berkat rahmat Allah negeri ini merdeka. Rahmat Allah. Kalau hitungan matematik nggak bakal menang. Lawang bambu runcing, lawang senjata canggih. Karena Allah izinkan menang. Sekarang senjata canggih gandeng penjajah, ajib. Bahkan lucunya kita nggak berani bersaing. Sekarang sudah nggak ada perang, sudah tidak ada perang. Entah nanti kita nggak tahu. Cuma sekarang Indonesia negeri paling aman. Kalau antum lihat negara tetangga, masya Allah, negeri ini aman sekali. Ya. Terus bagaimana Ustaz? Kita nggak berperang secara fisik, secara ekonomi. Harusnya kita punya izzah, bukan bersama sama orang-orang kafir. Daripada bersaing sama mereka berat, mendingan kerja sama mereka Ustaz. Kalau antum kerja sama orang-orang non muslim, jangan heran aturan main mereka di ujung bulan Desember antum pakai baju center class. Akhirnya nggak sedikit kan orang Islam kerja di sebuah perusahaan dandan kayak center class. Ya udah kajian lagi. Masya Allah. Kok center class jaketnya hitam ya gitu. Oh, gimana Ustaz, namanya anak kerja dong nggak bisa komen. Nah ini yang anda maksudkan. Kita nggak bisa bersaing, kita nggak bisa bersaing menurut antum. Mereka punya modal, kita punya Allah. Ini akidah kita berantakan. Kita menganggap kaya itu karena punya modal. Kita menganggap kaya itu karena pinter strategi. Kita menganggap bahwa kaya itu karena workaholicnya kita, jumlah durasi jam kerja yang banyak. Lah, kaya itu titipan. Kaya itu titipan. Yang jadi permasalahan, layak enggak kamu dititipin sama Allah. Nah, cara Allah menitipkan itu macam-macam. Bahkan nikah saja penitipan kekayaan. Allah mengatakan, iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Betul? Orang kalau nikah jadi kaya. Allah yang ngomong, saya malah keblangsak gitu.
Ya cara nikah antum yang dipertanyakan. Terus ayat salah, kita hapus nih ayat. Wa angkil ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kita hapus nih ayat. Karena menurut antum gak sesuai. Antum yang dihapus, betul? Bukan ayat yang dihapus. Itu salah satu itu. Kita makanya jangan kelamaan jadi jomblo, bro. Masya Allah. Heran. Ya antum mau nungguin Dajjal turun. Oh nikah gampang, kata Abdullah bin Abbas. Kalau aku tahu usiaku sampai 10 hari lagi, ini Abdullah bin Abbas yang bilang dalam Syiar Alam An-Nubala Imam Adz-Dzahabi. Beliau mengatakan, kalau aku tahu usiaku 10 hari lagi, yang kulakukan adalah menikah. Ajib. Don't try it at home. Antum yang sudah-sudah ya. Ini buat yang belum, ini penyemangat gitu loh. Karena cara paling gampang mendapatkan kebaikan itu lambang kemampuan. Man istata'a minkumul ba'ah, kan begitu. Tapi ada caranya, ya ada. Dalam umum dalil mengatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau nanti kalian mengemas cinta dalam ibadah kepada Allah, ibadah luas. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, nikah, cerai, muamalah, banyak itu ibadah caranya. Fattabi'uni, bukan wattabi'uni, fattabi'uni. Cepat ikuti aku, karena kalau wa itu jeda lama, kalau fa cepat. Fattabi'uni, kalau anda mengemas cinta dalam ibadah kepada Allah, cepat ikuti aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Karena kalau kamu sudah ikuti aku, Allah cinta sama kamu. Paham gak kalau Allah cinta sama kamu? Ada ayat hadis lain yang menguatkan. Kata Allah, "Lau kuntu ahbabtu." Karena kalau aku sudah jatuh cinta, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kan kujaga telinga yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Kan kujaga mata yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yubtisu biha. Kan kujaga tangannya yang dengannya dia bekerja, menyentuh. Wa rijlahu allati yamsi biha. Kan kujaga kaki yang dengannya dia melangkah. Wa idza sa'alani, kalaupun dia meminta sesuatu kepadaku, kan ku beri. Wa idza sta'adzani la uidzannahu. Kalaupun dia minta perlindungan, kan ku lindungi, kata Allah. Tinggal sudah gak kita berusaha untuk mencontoh Rasul? Karena yang ada di masyarakat, spanduk yang gede itu iklan bid'ah, nggak pernah iklan sunnah, betul? Orang bangga ngiklanin bid'ah, kayak sunnah kurang banyak. Ajib. Saya muter loh dari kemarin loh naik motor. Ini lagi dekat nih, lagi Surabaya, Pamekasan, Malang, kemudian Sidoarjo, Surabaya lagi nih. Itu sepanjang jalan saya nggak ngelihat iklan sunnah. Iklannya maksiat. Kalau nggak riba, ya rokok. Kalau nggak rokok, ya acara bid'ah. Itu kenyataan. Sepanjang jalan, katanya negeri Islam gitu loh. Kok malu mengiklankan sunnah? Malu mengiklankan tentang banyaknya kebaikan yang mesti diiklankan. Padahal Nabi mengatakan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Orang yang menunjukkan kebaikan berpahala sebanyak orang yang berbuat kebaikan tersebut. Wow. Tazawwad ya akhi, berbekal. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Kan Allah perintahkan, ini amr, perintah. Jadi tumpang tindih permasalahan. Makanya wajar kalau Allah mengatakan zuharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Itu permasalahannya. Kerusakan yang terjadi yang kau rasa bukan salah Tuhan. Hei, Allah tidak ciptakan manusia untuk diazab. Allah nggak ciptakan bumi ini untuk dijadikan gempa bumi, enggak. Allah nggak ciptakan bumi ini digonjang-ganjing, terkena badai tsunami, tidak. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridullah bikumul usra. Allah pengen yang baik, yang gampang buat kalian, bukan yang susah. Kalau terjadi kesulitan, bima kasabat aydin nas, ulah tangan manusia. Terjadi bala,
lidziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kalaupun Allah balas karena ada hukum sebab akibat, ya, kau berbuat salah ada sarayarah, ada balasan keburukan. La'allahum yarji'un, agar kalian kembali. Ini kenyataannya kita nggak kembali. Ya. Bahkan nggak sedikit bencana alam ini nggak menggerakkan orang untuk bertobat. Bahkan malah bangga kalau dibantu. Ada beberapa kejadian gempa kemarin, ya di daerah Jawa Barat. Kami teman-teman MBI datang, biasa ya MBI ini peduli, beberapa tempat kita keliling. Masya Allah, ya bahkan teman-teman masyarakat yang dibantu, karena orang Indonesia ini Masya Allah sifat gotong royong ini nggak hilang, ini karakter kita Masya Allah. Ya kita kadang dalam kondisi susah masih berpikir bagaimana menggalang dana buat bantu orang. Tapi lucunya banyak yang senang dibantu. Saya sendiri yang datang sama teman-teman ke lokasi, ada beberapa perwakilan masyarakat yang datang juga sambil merokok. Ya Ustaz, kita nih belum pada makan nih. Kalian antum mau bantu coba? Allahu Akbar. Ini orang minta dibantu makan tapi ngebakar uang, ajib. Ajib, Masya Allah. Aneh-aneh gitu loh. Kayak bapak-bapak bilang sayang sama anak, nggendong sambil ngerokok. Bapak sayang kamu nak. Kan perokok pasif betul. Sayang dari mana gitu loh. Ini kita biasa bertindak tanpa ilmu. Makanya kalau ilmu nggak dikedepankan, baik buruk menurut kita, bukan baik menurut Allah. Ini kan bahaya. Sementara apa? Halawatul iman, manisnya iman, asiknya agama, ketika kita paham tiga hal kan, yang salah satunya kita bahas di sini. Ayuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Ya betul-betul mencintai seseorang karena Allah, membenci pun karena Allah gitu loh. Kadang-kadang karena kita nggak berilmu itu yang terjadi, akhirnya baik menurut kita. Padahal ayat-ayat Allah ini banyak banget tentang hikmah dibalik ketakwaan yang mendatangkan tawakal. Karena kan semua ada caranya, itu kan lebih kepada bukti tawakal kita kepada Allah kan. Makhrajan itu kan cara. Yaj'aluhu min amri yusran, cara. Wa yaj'aluhum furqanan, cara. Orang yang bertakwa itu kan dijanjikan solusi, dimudahkan urusannya, diberikan furqan. Itu kan semua musa'adatillah, bantuan Allah. Makanya Syekh Dr. Abdullah bin Umar Ad-Dumaiji dalam bukunya, beliau pernah menulis lebih dari 50 buah dari tawakal kita kepada Allah. Ya kalau antum sudah tahu ya tentang tawakal kepada Allah, maka cara-cara tersebut menimbulkan kemudahan banyak hal dalam manusia, kehidupan manusia. Yang pertama, kita kalau sudah yakin bahwa Allah selalu memberikan solusi, ada cara pada setiap hal, kita akan bertawakal kepada Allah, maka tawakal tersebut mendatangkan atau menguatkan wujud iman dalam diri kita. Di Al-Maidah ayat 23 Allah mengatakan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Di Al-Maidah ayat 23 itu ada ayat yang mengatakan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kata Allah, dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Beliau menerjemahkan bahwa kalau kalian bagus iman kalian, tentu penyebabnya karena kalian tawakal kepada Allah. Makin tawakal makin bagus iman. Ya. Ujian beratnya para sahabat radhiyallahu anhum yang tinggal di zaman tersebut, ada Rasul bersama mereka, itu nyaris dunia itu mereka talak semua itu. Mereka orang yang gak hubud dunia ya, sehingga mereka paham sekali ukuran kaya itu bukan jumlah bilangan harta. Karena nabinya mengatakan ghina'un nafsi, kaya jiwa. Mereka gak mau diperbudak sama harta. Yang mereka tahu kalau mau sukses, pokoknya manfaatkan doa Nabi dan fasilitas Tuhan setiap pagi. Wa ja'alna naharan ma'asan, dijadikan siang ini kan buat bekerja. Sejak pagi hingga sore mereka bekerja. Cuma Nabi mengatakan, ya Allah, Allahumma barik
li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Para sahabat mengatur strategi bisnis dagang mereka atau apalah, perang dan lain-lain itu habis subuh. Ya karena yang mereka tahu ini waktu yang mendatangkan keberkahan. Mereka nggak ada yang tidur pagi. Makanya aneh kalau orang pengen sukses tapi pagi merem, aneh. Ya, Anda pengen banget sukses, cuman tidur dulu ya pagi bentar. Ya nggak bisa. Antum kalau pengen sukses, talak, tidur pagi ditalak, haramin. Ya, mumpung libur tat, ya Allah mumpung libur. Kalau mumpung libur kan faida faragta fansab, itu waktu kosong isi dengan yang bermanfaat. Jangan, ayo biasakan bangun pagi. Jangan rubah malam ya untuk istirahat. Wa ja'alna lailan libasa. Tidur nanti wa minal laili fatahajjat bihi. Wa minal laili kan buat orang yang memang tidur di malam hari, dari sebagian malam bangun. Karena lantana lal birra hatta tunfiqu mimma tuhibun, kan begitu. Kamu nggak mungkin dapat sesuatu yang baik sebelum menginfakkan yang paling kamu suka. Kamu pengen yang baik, pengen. Malam itu ada gak yang paling kamu suka? Ada, apa? Tidur. Berani gak kamu infakkan tidur kamu buat Allah? Wa minal laili tadi. Kalau berani, asa ayab'asaka rabbuka maqaman mahmudah. Allah akan angkat derajat kamu, tempat yang mahmudan. Mahmudan terpuji. Dia pejabat, menjadi pejabat yang sukses, takut kepada Allah. Dia pedagang, pedagang yang sukses. Dia orang tua yang berhasil mendidik anak. Dia anak yang berbakti. Mahmudan tuh Masya Allah. Bahkan dimuliakan. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Dipuji sama Allah. Ini orang-orang yang begini nih, wow. Karena dia tahu bagaimana mendatangkan kemuliaan yang Allah janjikan. Ini Quran hudan, petunjuk. Makanya sahabat Nabi saja dalam membaca Quran 5 ayat terjemahkan. Bukan cuma dihafal. Kalau kita kan targetnya hafal, ya, bukan targetnya faham. Ayatnya ikra bukan ihfaz, gitulah. Ya kalau bisa menghafal mulia, gampang untuk memahami dengan cara menghafal. Coba jangan sampai cuma targetnya menghafal. Karena kalau cuma bisa menghafal dipuji banyak orang. Snok Hogrono juga hafal Quran. Dihancurkan Islam di Aceh. Bahkan duta Quran buat negeri Mesir di zaman Khalifah Umar. Siapa namanya? Ibnu Muljam. Ahli Quran zaman Umar, Ibnu Muljam. Umar meninggal, Utsman meninggal, Ali dibunuh sama siapa? Penghafal Quran Ibnu Muljam. Dahsyat tidak? Penghafal Quran bisa bunuh sahabat Nabi. Apalagi kita yang Iqra 2 nggak hatam-hatam, betul? Atau modal sejuz 2 juz. Ntar dulu nih, bukan nggak bagus. Tapi jangan rubah. Itu Quran hudan, petunjuk. Ya, semoga Allah mudahkan antum untuk sering jadi makmum para masyayikh di Mekah Madinah. Ya, Kamis atau Jumat malam biasanya itu di Mekah saya sudah di situ biasanya. Saya suka bilang sama ponakan, sama anak atau jamaah yang saya bawa, antum dengerin deh, cerdasnya ini imam. Karena memang Nabi mengatakan Iqra' ma tayassara minal Qur'an, baca yang paling gampang dari Quran. Kata gampang di sini bukan gampang dibaca, gampang dipahami. Dan beliau keseringan membaca ayat, ya, karena beliau jalan dari istana depan itu ke dalam, melihat jumlah jamaah tiap umroh kan beda-beda. Ada kadang orang Syam yang banyak, kadang orang Mesir, kadang Afrika, kadang ini gitu ya. Biasanya ayat tersebut dibaca menasihati jamaah yang hadir saat itu. Sehingga orang merasa nyaman. Kenapa? Karena dia nggak mau merubah Quran. Hukum asal Quran hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Petunjuk buat manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah kalau iman sudah stabil, sesibuk apapun kita, ya Allah ini ngaji mah punya waktu kali 24 jam tiap hari, sampai lupa naruh Quran. Astagfirullah. Sampai gak kebaca Quran. Kebayang gak 24 jam menyisikan sedikit waktu kita gak sempet.
Maka kita nggak tertunjuki. Akhirnya kita kayak orang bodoh di negeri yang serba ada. Bingung. Ya Allah Ustaz, saya bingung Ustaz, di Surabaya ini saya mau ngapain ya Allah. Bingung. Ini negeri Masya Allah, negeri yang Gemaro Pahlo Jinawi, kok bisa bingung. Negeri yang subur, antum nanam singkong kebalik aja keluar daun, betul. Negeri yang gampang untuk bisa survive, kok bingung. Surabaya keras, Tat. Surabaya keras. Antum yang lembek kayak Yupi, betul. Surabaya keras, antum yang lembek gitu loh. Ya, kenapa? Karena kita nggak terbiasa untuk mengenal Allah dengan cara yang betul. Nggak berani bersaing sama non muslim. Mereka punya modal, mereka punya kekompakan. Hei, kita punya Allah. Makanya muslim bangkit. 87% muslim di Indonesia. Kenapa masih ngantongin ATM riba? Buang itu riba. Karena perang melawan Allah kita. Dahsyat. Kita perang melawan Allah. 1 dirhamnya saja yang kita makan mungkin 20.000 lebih sekarang. Kayak zina sama orang tua. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatahabbatu syaitan minal mas. Bangkitnya kayak orang gila. Li'annahu akilur riba. Melobi Tuhan dengan cara yang bermaksiat. Nangis. Ya Allah, ampunkan aku ya Allah, ya Allah. Tapi ngantongin BC. Kebayang tidak? Kalau Tuhan dengan maksiat, la haula wala quwata illa billah. Dulu Nabi bilang, kullu amrin jahiliyah tahta qadamaini mawdu'ah. Seluruh perkara jahiliyah di bawah telapak kakiku musnah sudah. Dan riba yang kumusnahkan pertama kali ribanya Abbas. Nabi kasih bayangan, tapi nanti akan terjadi lagi. Idza tabayatum bil ina wa akhadtum ajnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zullat la yanju hatta tarjila dinikum. Tabayatum bil ina, terjadi dulu enggak terjadi, udah selesai. Kata Nabi, nanti ada lagi. Orang jual beli dengan bayul inah. Bayul inah itu mata rantai riba yang paling ringan. Apa bayul inah itu? Antum ya beli motor kredit belum lunas, STNK udah keliling. Ya, cari pinjaman. Padahal itu bukan milik antum, milik dealer, betul? Bahkan nggak tanggung-tanggung ya, mengatasnamakan over kredit gitu ya. Padahal itu adalah riba. Antum oper ke orang supaya ribanya itu antum deh. Anu udah capek sama riba, antum mudah-mudahan belum capek gitu kan. Wow, subhanallah. Ini bahaya sekali. Ya akhirnya rentetan kemaksiatan bakal memanjang. Akhadtum ajnabal baqar, gara-gara bayul ina tersebut antum seperti orang yang megang buntut sapi. Padahal sapi ditarik hidungnya, kok dipegang buntutnya. Tersesat, antum gak pernah ngerti siapa yang mesti antum ikutin. Padahal agama antum tergantung teman antum. Antum ikutin yang gak jelas. Raditum bizar'i, akhirnya antum jadi orang yang enakan kerja ketimbang pusing mikirin akhirat. Ujung-ujungnya apa? Taraktumul jihad, meninggalkan jihad. Kalau itu sudah terjadi, kata Nabi sallallahu alaikum zullan la yanjiu hatta tarjila dinikum. Allah bakal liputi kalian dengan kesesatan. Terjadi kesesatan di mana-mana. Negeri yang subur, makmur, agrari, habis semua dicor jadi perumahan. Pak Tani nggak bisa macul, tembok orang yang dipacul, betul? Negeri swasembada beras baru merdeka dulu, ya tetangga kita kebagian beras kita dulu, maju kita. Sekarang malah menghayalkan dibagi beras sama negara tetangga. Karena sudah nggak pas posisinya, ya sudah nggak tepat. Jadi kayak apa ya? Kayak orang yang melakukan sesuatu yang bukan bidangnya gitu loh. Makanya Allah mengatakan, Nabi mengatakan, sallallahu alaikum zullan la yanjiu hatta tarjila dinikum. Kalian akan selalu tersesat sampai kapan? Sampai kembali kepada agama kalian. Padahal kalau dia mau bertawakal kepada Allah, Allah mengatakan di An-Naml ayat 79, kata ulama, jiwanya tenang, hatinya bahagia. Orang kalau udah tenang jiwa,
hatinya bahagia, apapun yang dikerjakan maksimal. Orang masak kalau tenang, walaupun makanan biasa nikmat. Tapi kalau sudah nggak tenang, udah kacau rasanya. Ya, orang bicara kalau nggak tenang kacau. Ketemu orang kalau nggak tenang kacau. Makanya orang yang tenang dibilang zikrullah. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Allah mengatakan fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin. Ya, orang yang tahu di atas kebenaran yang nyata dia bisa bertawakal dan dia berhusnuzon. Dia punya Allah yang tak mungkin berbuat zalim. Karena dia tahu Allah nggak memiliki nama az-zalim. Jadi jangan pernah merasa terzolimi dengan keadaan, dengan takdir. Karena Allah nggak mungkin menzolimi hambanya. Dan kita tahu nggak ada nama Allah az-zalim. Nggak ada. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Az-Zalim, nggak ada. Ya, sampai kapanpun Allah nggak pernah berbuat zalim. Kita yang tidak paham yang Allah mau. Karena perubahan fungsi, padahal sering diulang-ulang di sekian banyak kajian, Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka Nabi mengatakan ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha illa ma kana lillah alim au muta'alim. Beliau menekankan bahwa dunia ini terlaknat semua yang di dalamnya kecuali yang diperuntukkan untuk Allah, tentu ibadah. Kecuali alim, orang yang berilmu, kecuali muta'alim, orang yang belajar ilmu. Tujuannya apa? Supaya enggak tersesat. Karena kalau ilah maka lillah kan ada dalilnya. Kita peruntukkan semua buat Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Pasti ada cara. Pasti ada cara. Ya, dan biasanya semuanya sifatnya amr, perintah. Nah, makanya kalau perintah lebih utama dilakukan ketimbang menjauhkan larangan. Di kitab Fawaidul Fawaid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu membuat satu bab tentang keutamaan melaksanakan perintah daripada menjauhi larangan. Melaksanakan perintah lebih utama ketimbang menjauhi larangan. Seperti pula sebaliknya kata beliau bahwa dosa lebih besar buat orang yang melanggar perintah daripada dosa melanggar larangan. Kok begitu Ustaz? Iya, dijelaskan oleh sahabat bahwa ya Adam dan Hawa itu melanggar larangan, betul. Fala taqrabu hadhihi sajarah. Jangan deketin ini pohon, larangan. Ya, ternyata Adam melanggar. Kemudian Adam bertobat, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah ampunkan enggak tidak Adam? Ampunkan. Tapi yang melanggar perintah siapa? Iblis, setan. Ya. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara. Sujud kamu sama Adam, malaikat semuanya sujud, cuma iblis yang enggak sujud. Aba wastakbara. Dia berpaling, dia sombong, dan Allah laknat, tak ada ampunan buat orang yang seperti itu. Makanya Ibnu Qayyim menekankan sekali, hati-hati kalau yang namanya perintah. Bahkan ulama sepakat kullu amrin fil Islam wajib. Masuk aja nih. Taib, kita dengarkan aja dulu. Barakallahu fikum. Nah. Kita lanjutkan sedikit kajian kita menjelaskan bahwa agama ini merupakan sebuah kemudahan. Ya, makanya semua ada caranya, dalam Islam ada. Tidak ada yang tidak tertulis. Ya, bahkan kalaupun tak tertulis karena berkaitan dengan uruf, adat dan tradisi, Nabi pun mengembalikan kepada kita ya, bahwa setiap tempat memiliki adat dan tradisi. Maka ulama sering mengatakan al-adah al-muhakkamah, tarkul adah adawah. Al-adah al-muhakkamah, adat juga dibikin untuk hukum, karena nggak semuanya ada dalam Quran dan Sunnah berkaitan dengan uruf. Dibikinlah hukum adat untuk sebuah kebaikan. Tapi kalau adat bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka batal adat. Makanya kata teman-teman di Sumatera itu,
adat bersanding sara, sara bersanding kitabullah. Adat harus bersanding syariat, tapi syariat bersanding dengan kitabullah. Kalau ada di Quran, gugur hukum semua. Senikmat apapun itu dijalani. Ya, jangan terus kita bikin cara sendiri. Ya memang di Quran nggak ada, Ustaz. Di hadis Nabi juga nggak ada. Tapi ini baik loh, Ustaz. Menurut kita baik. Ya, baik menurut siapa? Menurut kita. Ini perlu diluruskan. Kalau memang itu ada fatwa ulama tentang hal tersebut, malas. Tapi kalau tidak ada, jangan dipaksakan. Apalagi menemukan dalil dalam Quran dan Sunnah. Enggak ada kata lain. Al-Ahzab ayat 36 tuh Allah mengatakan, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakun lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang yang beriman. Lakikah dia, perempuankah dia? Kalau Allah dan Rasulnya telah tentukan hukum syariat, kecuali mengatakan sami'na. Kenapa? Kita pengen selamat. Ya, makanya Nabi menggaris sebuah garis yang lurus, menjelaskan cara itu cuma satu, yakni ittiba, mencontoh beliau. Fattabi'uni yuhibbukumullah, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum, kan gitu. Tinggal nyontoh, jangan bikin yang baru. Agama sempurna sudah. Khattalana Rasulullah khattan biyadi summa khatta khututan an yamini wa an simali. Beliau menggaris sebuah garis yang lurus satu, menggaris garis yang banyak kanan dan kiri. Beliau mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Hai manusia, ini jalanku yang satu, cara hidupku yang satu, ikuti, kebenaran tidak berbilang. Wala tattabi'us subula, jangan ikutin subul, jamak dari sabil, jalan yang banyak ini. Fatafarraqu bikum an sabili, kalian akan berpecah belah. Ya terjadi ketika ada ormas di mana-mana, organisasi agama pun diorganisasikan, sudah. Walaupun Allah berfirman, Nabi bersabda, tapi ADART kami, kan begitu. Walaupun Allah berfirman, Nabi bersabda, cuma kata pimpinan kami, nasib. Ya. Kayak An-Nisa 115 tadi, wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Ya. Orang yang bertolak belakang dengan cara Rasul, ba'dama tabayyana lahul huda, setelah tabayyan al-huda, petunjuk dijelaskan, al-halal bayyin wal haram bayyin wa umur bainahuma mustabihat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra lidini wa irdi. Bayanatul hukum, hukum telah dijabarkan. Ini halal, ini haram. Halal haram ada yang namanya syubhat. Orang yang menjauhkan syubhat, menjaga agama dan kehormatan. Bayanatil hukum, apa yang caranya Nabi enggak ajarkan. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dia malah pakai cara yang orang beriman tidak lakukan. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla, kan kupalingkan dia sejauh mungkin. Makin tersesat. Kalau ada Quran, ada Sunnah, bikin hukum baru, ya sudah. Makin susah, makin jauh. Karena sunnatullah, nuwallihi ma tawalla, kan kupalingkan dia sejauh mungkin. Masya Allah. Nah, jamaah yang Allah muliakan, ini bukti ya bahwa Islam ini memberikan sekian banyak cara, sempurna sudah. Dari cara ibadah yang paling rumit sampai yang paling gampang, buang hajat pun diajarkan. Jadi jangan pernah kita mengatakan bahwa Islam ini gak sempurna, banyak cara yang tidak tertulis dalam Islam lah. Ya. Kalaupun gak ada, kata Islam apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Biar yang berilmu, yang berijtihad. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan mutusin sendiri. Menurut ana, jangan siapa ana. Ya. Fatwa ulama. Ya.
Sehingga kita nggak gampang mengambil sebuah hukum, sementara kita nggak paham bagaimana menyimpulkan hukum tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, jamaah, yuk bismillah, fafirru ila Allah, kembali ke Allah. Kembalikan semua ke Allah. Kenapa? Karena memang dalam Quran firman Allah tuh tertulis semuanya. Ya, mulai belajar untuk memahami hadis-hadis Nabi yang benar, sehingga kita akan tahu bahwa memang Allah utus beliau ini untuk mengajarkan cara berbuat banyak hal gitu loh. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Allah utus pada setiap umat seorang rasul bawa cara yang ujungnya cara beribadah kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti yang dijanjikan tadi, nggak berasa nih kajian kita sejam sudah nih, masya Allah, barakallahu fikum. Semoga manfaat insya Allah. Mungkin ada yang mau ditanyakan kali, satu dua penanya tadi seperti yang panitia bilang. Silakan. Baik. Ini qadarullah terakhir kajian kita di Surabaya ya. Semoga mendatangkan manfaat buat saya dan buat jamaah sekalian. Masih ada yang sengaja datang ke Masjid Jami Makkah ini yang tempatnya paling jauh. Ada yang paling jauh datang. Malam ini sengaja datang kemari, tempatnya paling jauh. Ada. Antum sengaja datang ada? Ada? Mana yang paling jauh? Fadul angkat tangan. Mana? Madiun. Mana Madiun? Ada Madiun? Ada ibu-ibu Madiun. Datang dari Madiun sengaja buat kajian di sini. Berarti yang lain ini lingkungan sini kali ya? Enggak jauh Madiun. Insyaallah. Ada yang datang bawa keluarga paling banyak. Berapa? Ada yang bawa keluarga 4 orang, 5 orang, 6 orang ada? Antum berapa? 6 orang. Aman 6 banyakan mana? Apa? 6 orang paling banyak. Ada yang lebih dari 6. Berapa Pak? 5 10. Oh gini sih satu. Wow 10. Antum bisa ngalahin ada yang 10, lebih dari 10 ada? Nah, ada 10 paling banyak nih. Tadi yang paling jauh Madiun dan yang paling banyak ini bawa keluarga ya. Nanti ada panitia ganti ongkos bahan bakar kendaraan antum insyaallah. Ada yang hadir sekarang ini usianya paling tua. Ada? Ada? Antum enggak usah malu. Ada? Ada? Berapa Pak? 73. Waduh yang menang nih. Beli, waduh 74. Barakallahu fikum, masya Allah. 76. Ini orang-orang tua nih kita yang muda nih malu nih ya. Ada yang lebih dari 76? Ada? 76 paling tua ya? Wow, masya Allah. Ini buat yang 76, Ustaz Subhan kasih emas. Ya. Ini betul-betul mulia. Di usia beliau yang bukan muda lagi menyempatkan diri buat belajar. Pak, doakan kami nih yang masih merasa muda ini untuk selalu istiqomah ya. Doakan makin kompak ini bangsa supaya gak berpecah belah ya. Makin rajin belajar, masya Allah. Allah muliakan kita semua insya Allah ya. Taib, ana jawab pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz Subhan. Gaji ana 70% Anda berikan ke orang tua karena memang orang tua mempunyai hutang yang lumayan besar. Sisanya Anda berikan ke istri untuk kebutuhan rumah tangga dan anak. Semenjak setengah tahun lalu jualan Anda sepi. Anda bingung harus bilang apa ke orang tua, sementara selama ini gaji Anda sendiri selalu minus dan mengandalkan penghasilan usaha di luar kantor untuk biaya operasional. Anda minta amalan apa yang harus Anda lakukan Ustaz? Antum terbuka sama orang tua, nggak apa-apa. Jangan jadi membingungkan beliau. Bahwa kebiasaan antum memberikan nilai yang lebih mungkin nggak sebisa. Pak doakanlah semoga keberkahan kembali datang kepada hidupku ini insyaallah gitu ya. Ya, apa Ustaz?
amalannya? Banyak istighfar. Ya, banyak istighfar. Istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumati'akum mata'an hasanah. Allah akan berikan kenikmatan buat orang yang beristighfar. Makanya Nabi istighfar walaupun nggak berbuat salah istighfar. Ya, karena istighfar itu mendatangkan kemudahan dalam hidup. Ya. Ada orang bertanya ke Nabi bagaimana punya anak? Istighfar kata Nabi. Bagaimana sukses dalam dagang? Istighfar. Bagaimana sukses dalam belajar? Istighfar. Karena semua itu nurullah. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Cahaya Allah nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Assalamualaikum Ustaz Subhan. Anak dan suami sangat dekat dengan bapak, sampai-sampai keempat saudara anak iri dengan anak karena mereka lihat bapak terlalu sayang ke anak tapi beda ke yang lain. Padahal anak tahu bapak juga sayang ke anak-anak yang lain. Hanya saja tidak diperlihatkan dan anak-anak yang lain kurang memberikan perhatian sehingga bapak juga tidak seberapa perlihatkan sayangnya. Pertanyaan saya, bagaimana cara saya untuk mengingatkan dan memberitahu bahwa bapak juga sayang kepada mereka? Ya kayak kamu ngomong ke Ustadz ini gitu loh. Kenapa? Kenapa bisa nyaman ngobrol sama Ustadz? Karena kita seperti teman. Saya nggak pernah merasa punya murid, saya punya teman. Karena dakwahnya Nabi kan nggak pernah bilang murid sama Abu Bakar, sama Umar, sama Utsman, sama Ali. Selalu berkata sahabat. Mungkin Anda nggak bersahabat dengan keluarga Anda. Anda bisa bersahabat dengan orang lain, nggak bersahabat dengan keluarga. Kayaknya sudah saatnya nih. Ayo Bismillah kita bersahabat untuk gampang saling mengingatkan di antara kita. Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Semoga manfaat yang disampaikan insyaallah. Minta maaf kalau ada kekurangan. Ada lagi? Kelas waktunya? Oh. Gimana? Antum sholat isya? Kelas 6. Khawatir ya waktu sholat ya. Ya untuk jamaah yang via online ya, Ustaz sekedar mengingatkan ada 2 sholat yang bisa diulur. Yang pertama zuhur, yang kedua isya. Ya bukan ulur menelantarkan, bukan, beberapa saat lah. Zuhur itu abridu bi zuhri, dinginkan waktu zuhur. Boleh sesaat kita dinginkan waktu zuhur ketika panas terik, dan waktu isya. Bahkan ketika makan dihidangkan suruh makan dulu baru sholat, betul? Ya, menuntut ilmu lebih dari makan. Allah muliakan kita insyaallah ya. Jadi jangan salah sangka, jangan salah persepsi. Allah muliakan kita insyaallah. Taib jamaah, minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita ya. Jangan lelah untuk saling doakan diri kita, keluarga kita. Doakan masjid kita tercinta di Jami' Makkah, semoga dijaga selalu oleh Allah di tamat-tamat menyubur iman. Dan doakan negeri kita tercinta Indonesia ini agar Allah jaga ukhuwah kebangsaannya, Allah jaga para pemimpinnya, semoga selalu diberikan hidayah buat mereka semua insyaallah ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.